Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Pramiati, kepada Pak Beni. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini pada kuliah tamu, kuliah umum dari jurusan Teknik Lingkungan. Selamat datang pada para mahasiswa sekalian, angkatan 2020 hingga 2014 tadi yang saya sempat melihat ya. Kayak tapi belum semua hadir ya, jadi sambil menunggu kita bisa mulai saja. Jadi sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu kepada narasumber kita hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Narasumber ini kebetulan adalah anggota dari advisory board dari jurusan kita. Jadi Pak Beni ini kita berterima kasih sudah banyak bantuannya kepada kita dalam penyusunan kurikulum, kemudian juga sebagai pengarah bagi jurusan Teknik Lingkungan. Kebetulan memang pengalaman dari Pak Beni ini sudah sangat mumpuni ya. Jadi kalau saya baca di sini kayaknya kok jadi panjang banget gitu saya bacainnya gitu. Kebetulan Pak Beni ini teman kuliah saya, jadi seangkatan dengan saya, tapi ya beda nasib ya seperti itulah. Tapi kepakarannya memang tidak diragukan ya, jadi artinya sangat pantas kalau misalnya kita minta beliau untuk jadi pembicara pada siang hari ini. Beliau sudah bekerja di Astra dari tahun berapa ini, 2000, sudah sangat lama banget ini ya, 99 ya Pak Beni ya, di sini ya dari tahun 99 sudah di Astra, kemudian di bergeraknya memang lebih banyak di HSE, jadi sangat kalau bicara di sini mengenai company yang bersih kayaknya lebih cocok memang kepada Pak Beni. Itu mungkin pengantar dari saya. Oh ya, S1 dan tadi di ITB, S2 juga di ITB tapi di Magister Bisnis ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya antarkan pada siang hari ini. Materinya adalah saya juga lupa judulnya Pak, panjang banget soalnya. Ya nanti kita lihat lebih kepada Astra Green Company ya, seperti itu. Tapi bukan promosi sebagai Astranya, tapi bagaimana company yang green itu. Mungkin itu dari saya. Untuk presentasinya, waktunya mungkin sekitar setengah jam kami persilahkan, atau 45 menit, baru kemudian tanya jawab dari para mahasiswa. Mungkin dari Bu Pramiati ada pengantar terlebih dahulu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rosi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Beni yang sudah bersedia untuk menjadi dosen tamu, karena memang juga kami ini setiap hari Senin dari jam 11 hingga jam 1 itu memang dikosongkan Pak. Jadi waktunya hanya untuk kuliah tamu jika ada pakar atau ahli-ahli di bidang yang berkaitan dengan teknik lingkungan itu kami persilahkan untuk bisa sharing kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini dari angkatan tua sampai angkatan muda. Jadi seluruh angkatan itu ada, Pak. Jadi kebetulan juga ini dengan Zoom mungkin lebih banyak lagi, karena kalau di ruangan biasanya kami agak penuh sekali jadinya karena semua angkatan. Jadi ada untungnya juga dengan Zoom ini bisa lebih dari 100 orang, karena kapasitas ruangan kami itu sekitar 100 orang gitu. Jadi terima kasih sekali Pak Beni untuk bisa sharing, dan mungkin juga kalau ada kesempatan mahasiswa bisa kerja praktek atau tugas akhir, itu kami juga sangat berterima kasih. Itu mungkin itu saja. Silahkan Bu Rosi untuk memimpin acara ini, moderatori acara ini. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Pramiati. Mungkin bisa langsung saja kepada Pak Beni apabila ingin memulai presentasinya. Tadi dari Pak Beni ya yang langsung share screen ya? Iya. Seperti itu ya Pak. Ya, oke. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Rosi, terima kasih Bu Pramiati atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin coba sharing bagaimana Astra
membangun ya dan mencapai Sustainable Development Goals ya melalui sistem dan standar yang kita punya, yaitu Astra Green Company dan Astra Friendly Company. Jadi lebih kepada bagaimana kami sharing dan mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa bisa mengambil lesson learn-nya dari apa yang kami sharing. Saya coba mengambil temanya itu sesuatu yang memang lagi in ya di industri seperti itu. Dan kemarin saya dapat sharing dari Bu Pramiati bahwa konsep kurikulum di Trisakti adalah outcome based education ya. Bagaimana output dari lulusannya memang dibutuhkan oleh industri seperti itu. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri lagi ya. Saya Beni Priantakusuma, tadi S1 saya tadi udah disampaikan oleh Bu Oci dari Teknik Lingkungan ITB, S2 saya ngambil program MBA di ITB. Saat ini saya bekerja di Astra Infra Group ya. Sebelumnya di Astra Internasional selama kurang lebih hampir 8 tahun dan pernah kerja di grup Astra yang lain di pertambangan, di PAMA, dan juga pernah di Sumitomo Corporation ya di pembangkit listrik tenaga panas bumi geothermal, dan memulai karir waktu itu di konsultan AMDAL dan planologi. Jadi kalau teman-teman TL rasanya udah kebayang ya kira-kira nanti jika bekerja di industri seperti apa. Oke, jadi saya memang bidang keahliannya lebih banyak pada environment health and safety dan juga terakhir di corporate communication. Oke, rasanya teman-teman kalau mendengar nama Astra, mungkin yang kebayang adalah Astra sebagai perusahaan otomotif ya. Tapi sebetulnya Astra itu ada 7 lini bisnis ya. Selain otomotif, kita juga ada jasa keuangan, asuransi, logistik ya, kemudian alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, serta agribisnis, dan saat ini saya ada di infrastruktur ya, ada jalan tol dan juga non tol, ada seaport ya, airport ya, kemudian juga teknologi informasi dan terakhir properti ya. Jadi bukan hanya otomotif, tapi 7 industri ini kita masuki. Dan sampai sejauh ini ada 236 anak perusahaan di Astra. Ya. Dan dalam menjalankan bisnisnya, kita mengadopsi, ya bukan mengadopsi, ya kita menjalankan core values, yaitu Catur Dharma. Core values yang pertama itu adalah bagaimana menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi ibaratnya dimanapun Astra berbisnis, beroperasi, ingin memberikan manfaat pada sekitarnya ya. Kemudian juga yang menjadi values kita adalah memberikan pelayanan terbaik pada customer ya, menghargai individu dan membina kerjasama. Jadi rasanya individu atau karyawan yang masuk ke Astra Group itu memang yang dicari adalah karyawan yang bisa teamwork ya, bekerja dalam tim, bukan sebagai Superman tapi menjadi sebuah super team ya, seperti itu. Jadi harus mampu bekerja sama, mempunyai interpersonal yang baik dan sebagainya, serta mencapai yang terbaik ya. Kemudian sampai saat ini kita hampir ada 200 ribuan pegawai ya, karyawan organik di seluruh Indonesia. Dan salah satu budaya kita adalah budaya inovasi. Jadi sampai tahun 2019, sejak tahun 83 ya, ada sekitar 10 juta inovasi dan improvement project di Astra Group. Jadi satu karyawan minimal dia harus memberikan ide inovasi, ide improvement untuk unit bisnisnya, seperti itu. Dan itu diperlombakan, dijadikan sebuah budaya di Astra melalui SS ya, suggestion system, kemudian ada QCP, QCC, gugus kendali mutu dan sebagainya. Jadi ada tools manajemen yang digunakan di Astra, termasuk di dalamnya design thinking, untuk selalu melakukan improvement, selalu melakukan inovasi di lingkungan kerjanya ya, tidak terkecuali di bidang lingkungan ya. Kemudian di bawah Satu Indonesia,
umbrella program kami. Satu itu adalah semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Kami mencoba untuk menjalankan program Sustainable Social Contribution atau CSR ya, Public Contribution. Jadi kita fokus pada 4 pilar ya, Astra untuk Indonesia Sehat, pilar kesehatan, kemudian ada pilar kewirausahaan, pendidikan, dan lingkungan, seperti itu. Dan kita juga punya Kampung Berseri Astra yang merupakan showcase akan implementasi dari 4 pilar tersebut ya. Jadi teman-teman kalau datang ke seluruh provinsi di Indonesia itu ada Kampung Berseri Astranya ya. Kemudian kami juga punya 9 foundation, yayasan yang bergerak di bidang CSR ya, ada kewirausahaan, pendidikan, dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini inti dari topik kita siang ini adalah Sustainable Development Goals, yang merupakan salah satu konsep yang diadopsi oleh Astra dalam melakukan public contribution-nya. Jadi selain kita mengadopsi triple bottom line concept, ya, bagaimana kita bukan hanya fokus pada profit, ya, mencari keuntungan, tapi bagaimana untuk bisa menjadi perusahaan yang ada 1000 tahun lagi, ibaratnya seperti itu ya. Tidak cukup kita hanya prioritas pada profit ya, karena kalau hanya profit yang dikejar maka akan selesai ya. Ada 2 hal lain yang tak kalah pentingnya, yaitu terkait dengan people dan planet. Jadi kita fokus pada finansial, sosial, dan environment. Dan ini menjadi bagian dari strategik bisnis perusahaan ya, triple bottom line ini. Karena banyak case di kita, kalau kita hanya berbisnis saja tapi tidak care dengan lingkungannya, akan banyak obstacles yang kita hadapi dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Yang bisa di demo masyarakat, kemudian bisa jadi usaha kita ditutup dan sebagainya. Jadi menjalankan triple P ini menjadi penting. Dan kemudian menjadi sebuah perusahaan yang berada dalam satu ekosistem dunia, kita juga berkontribusi dalam menjalankan ya Sustainable Development Goals. Ya rasanya teman-teman di Teknik Lingkungan Trisakti udah sering dengar SDG seperti itu ya. Jadi Sustainable Development Goals itu adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia ya, bisa untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. Jadi SDGs ini ada sekitar 17 tujuan, 17 goals ya, dan ada 169 target ya, yang diharapkan target ini bisa dicapai dalam tahun 2030 ya. Jadi tidak hanya pemerintah saja peran yang diharapkan di sini melalui Bappenas dan sebagainya ya, tapi seluruh stakeholder termasuk di dalamnya perusahaan juga diharapkan berkontribusi dan berpartisipasi dalam pencapaian SDGs ini. Jadi SDGs ini sudah merupakan kepanjangan dari Millennium Development Goals ya. Jadi sejak 2015 PBB dalam hal ini mengesahkan SDGs ini ya. Jadi sudah ada sekitar 193 kepala negara waktu itu Indonesia diwakili oleh Pak Yusuf Kalla ya dalam mengesahkannya. Jadi temanya itu adalah mengubah dunia kita, agenda 2030 pembangunan berkelanjutan. Jadi memang SDGs ini dirancang secara partisipatif ya. Jadi baik itu pemerintah, kemudian civil society organization, ada sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Jadi diharapkan seluruh warga dunia itu juga berpartisipasi. Prinsipnya adalah left no behind ya. Jadi tidak meninggalkan satu orang pun. Jadi seluruhnya harus berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam pencapaian program global ya. Jadi bisa dilihat di slide yang ada ya, ada 17 goals, ada no poverty, zero hunger ya, terkait dengan health, education, clean water, and sanitation ya. Rasanya teknik lingkungan banyak nanti berkecimpung di sini. Kemudian ada green energy ya, kemudian ada sustainable cities and communities yang rasanya sesuai dengan konsep
kurikulum di Trisakti ya, yang fokus kepada lingkungan perkotaan, kemudian responsible consumption and production, climate action ya, ini menjadi salah satu goals di SDGs juga, life below water gitu ya, kemudian juga partnership for the goals ya. Ini adalah 17 inisiatif yang kita jadikan acuan di ASRA untuk melakukan public contribution ya. Dan driver lainnya atau trigger kita lainnya untuk bisa menjalankan public contribution adalah dari stakeholder kita. Kita coba identifikasi stakeholder kita ini siapa nih gitu ya. Kita identifikasi ada terkait dengan masyarakat sekitar, business unit ya, industri kita, ada supplier, ada government, ada shareholder, consumer, employee, dan environment. Semua kita identifikasi apa kebutuhannya ya, apa yang bisa dikerjasamakan dan sebagainya. Dan untuk lingkungan juga demikian ya. Jadi ada beberapa fokus yang menjadi isu utama di industri terkait dengan produk impact dan sebagainya. Kita coba identifikasi dan bagaimana kita melakukan mitigasi supaya produk yang kita hasilkan itu tidak merusak lingkungan. Jadi aktivitas manusia bisa berjalan ya tanpa harus merusak lingkungan dan sebagainya atau meminimalkan kerusakan yang terjadi. Seperti itu. Kita coba bedah bisnis proses dari masing-masing industri yang kita punya. Kemudian ini juga menjadi strategi bisnis kita di corporate ya, yaitu Astra 3P Strategy Roadmap, di mana di 2030 kita juga punya goals untuk menjadi pride of the nation ya, melalui portfolio roadmap ya. Kita ingin menjadi one of the best company in Fortune Global 500. Kemudian di bidang people roadmap, kita ingin menjadi the best company to work for ya, menjadi impian para lulusan perguruan tinggi untuk bisa bekerja ya, menjadi tempat kerja yang nyaman dan diinginkan oleh semua pencari kerja, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah public contribution roadmap, di mana kita ingin menjadi the best company in CSR dengan fokus pada 4 pilar program, education, health, environment, dan juga entrepreneurship ya. Dan bagaimana strategi eksekusinya? Rasanya kita mengambil PDCA sebagai roh di Astra untuk menggulirkan semua program-programnya. Jadi kita develop policy dan guidance-nya dari Astra Corporate ya. Kita melakukan planning cycle grup bisnis, jadi bukan hanya dari atas, dari top ke down ya, top down untuk program-programnya, tapi juga kita mengabsorb ide-ide dari bottom up gitu ya. Jadi apa yang terjadi di lapangan juga bisa di-share ya, diinformasikan ke pusat seperti itu. Kita juga di pusat ya memformulasikan kebijakan korporat dan juga mendevelop tool-tools yang terkait dengan environment, ya, social responsibility, dan sebagainya. Dan tugas kita adalah bagaimana memastikan rencana yang kita buat itu dilakukan. Ya. Jadi ada guidance deployment, kemudian memastikan CSR program, kemudian juga program-program lingkungan itu berjalan dengan secara efektif, gitu ya. Forum-forum komunikasi itu berjalan, forum sharing. Jadi satu sama lain itu bisa saling sharing. Karena kita industrinya berbeda, punya kompetensi yang berbeda, itu bisa saling benchmark, saling sharing, dan sebagainya. Dan kemudian ada program people development juga, ya, kita punya AMDI, Astra Management Development Institute, di mana di dalamnya juga kita punya lembaga sertifikasi profesi. Jadi untuk standar kompetensi lingkungan, kita sudah coba identifikasi kira-kira untuk menjadi seorang environment officer, misalkan ya di Astra Group, di industri mana, itu harus punya kompetensi seperti apa. Kemudian kemudian kita rencanakan program-program development-nya seperti apa, sampai kemudian nanti diukur kompetensinya melalui lembaga sertifikasi profesi. Jadi nanti ada level keahlian ya. Jadi teman-teman kalau masuk ke Astra itu bisa mulai dengan menjadi ahli muda lingkungan, kemudian nanti setelah di-develop menjadi ahli madya, kemudian bisa menjadi ahli utama. Ahli utama nanti bisa sharing, bisa jadi pembicara, bisa menjadi auditor gitu ya.
dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu syarat juga untuk mencapai jenjang berikutnya. Gitu ya. Kemudian juga yang tak kalah lupanya adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu kita evaluasi. Ada monitoring and evaluation-nya. Jadi audit lingkungan dalam hal ini menjadi mandatori. Tiap tahun kita harus punya peta status dari 236 anak perusahaan kita melalui tools Astra Green Company dan Astra Friendly Company. Dan itu menjadi bagian dari commitment letter agreement, menjadi target bersama ya, bukan hanya level media ya, tapi juga di level BOD dan sebagainya. Astra Green Company menjadi KPI ya, jadi di level business unit. Rasanya itu bobotnya setara dengan pencapaian revenue seperti itu. Dan kemudian bagaimana kita melakukan inspeksi, ya, inspeksi environment, health and safety, itu menjadi bagian yang kita lakukan secara rutin untuk memastikan tidak ada deviasi, tidak ada ketidaksesuaian di lapangan dan sebagainya. Jadi teman-teman di Teknik Lingkungan Trisakti juga nanti akan dituntut kompetensi untuk bisa mengakses, ya, kalau masuk ke industri ya, melakukan audit, melakukan inspeksi, membuat program ya, dan sebagainya. Dan ini semua akan direview secara berkala pencapaian-pencapaiannya. Jadi ada target-target untuk individu, ada target untuk departemen, untuk divisi, untuk corporate dan sebagainya. Jadi berjenjang semuanya. Kemudian apa yang kita cek ini kemudian dievaluasi kira-kira follow up untuk perbaikannya gimana gitu ya. Jadi kita fokus pada apa yang salah untuk bisa diperbaiki, bukan siapa yang salah. Jadi makanya kita ada namanya PICA, Problem Identification and Corrective Action. Jadi kita identifikasi ada masalah apa, kemudian root cause-nya apa. Dari root cause itu bisa ketahuan nanti kira-kira kita perbaikannya seperti apa. Dan ini melibatkan semua function ya, cross function. Terus kemudian bergulir semuanya sehingga terjadi continual improvement. Ya. Dan kemudian kita coba laporkan kinerjanya kepada seluruh stakeholder terkait melalui Astra Sustainability Report. Jadi teman-teman kalau ingin mencari tahu tentang Astra, tentang program lingkungan yang ada dan sebagainya, bisa buka atau cari Astra Sustainability Report ya, yang terakhir. Itu adalah kewajiban kita untuk melaporkan kinerja lingkungan kita, kinerja safety dan CSR kita kepada publik. Dan ini adalah 4 pilar public contribution ya, aktivitas di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan, di mana untuk Astra untuk Indonesia Sehat kita fokus pada layanan kesehatan ibu dan anak ya, tenaga kesehatan, apalagi saat ini sedang pandemik ya, ini jadi salah satu fokus kita untuk mengedukasi masyarakat, memberikan nutrisi pada masyarakat dan sebagainya. Kemudian untuk Astra cerdas ya, ini fokus pada bidang pendidikan. Jadi pendidikan mulai dari pendidikan PAUD ya, pendidikan anak usia dini, kemudian SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya, ini adalah program di bidang pendidikan yang kita jadikan lokus programnya ya. Dan juga program pendidikan untuk keselamatan berlalu lintas. Karena gimana pun positioning Astra sebagai perusahaan otomotif tidak lepas dari kendaraan ya. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat bagaimana supaya tetap selamat di jalan dan sebagainya. Kemudian Astra untuk Indonesia Hijau ini lebih banyak fokus pada penerapan Green Company ya. Kemudian bagaimana program lingkungan itu bisa berjalan di di community ya dan sebagainya. Jadi kita ada pengelolaan ruang hijau, konservasi, pelindungan, biodiversity dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir adalah Astra Kreatif, ini fokus pada pengembangan kewirausahaan ya. Untuk pengembangan kapasitas, kualitas produk, akses pasar, keterampilan, kewirausahaan, dan juga disabilitas. Jadi teman-teman difabel menjadi salah satu fokus program kita juga. Jadi kalau kita lihat sebaran program tanggung jawab sosialnya itu dari Sabang sampai Merauke ya,
Sampai saat ini kita sudah ada 107 kampung berseri Astra, ya, kampung yang menjalankan 4 pilar CSR Astra, ada 9 ribuan kader kesehatan, kemudian juga posyandu binaan kita, pendidikan juga sama, ada 20 ribuan sekolah binaan kita, ya, kemudian sekolah adiwiyata, sekolah yang mempunyai kurikulum lingkungan, kita ada 246 adiwiyata yang binaan kita. Kemudian paket beasiswa ada ratusan ribu, kemudian ada pelopor Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas, yang dimana pelopor ini adalah dari komunitas, dari masyarakat yang mengedukasi masyarakat lainnya untuk keselamatan atau keselamatan berlalu lintas seperti itu, ya. Hampir ada 7 ribuan pelopor yang sudah ada sampai saat ini. Untuk bidang lingkungan kita sudah menanam pohon 5 jutaan, ya. Kemudian ada 35.000 hektar ruang terbuka hijau yang sudah kita tanami, ya. Kemudian ada Pranaraksa Center. Pranaraksa itu program konservasi tanaman buah langka Astra. Jadi kalau teman-teman ingin tahu mengenai buah-buah langka di Indonesia, ya, yang jenisnya itu mungkin nggak nyampe 200, ya, itu bisa ke Pranaraksa Center Astra, program konservasi tanaman buah langka Astra. Karena memang sudah jarang orang menemui, ya, buah-buah langka tersebut. Kemudian kewirausahaan juga sama, kita membina 12 ribuan UMKM, penerima manfaat, ada Desa Sejahtera Astra, desa yang kita bangun ekonominya, ada 750 supaya mereka bisa mandiri, seperti itu. Dan ada 837 difabel yang menjadi binaan kita. Ini sebarannya, kemudian kita masuk ke Astra Green Company, dan Astra Green Company sebagai sebuah tools, sebagai sebuah driver kita untuk menjalankan program di lapangan, ya. Jadi kita memang ada istilahnya winning system, ya, sistem yang dijalankan oleh Astra untuk supaya semua kualitas yang dihasilkan oleh karyawan itu hasilnya standar, gitu, ya. Jadi kalau ngambil istilah teknik lingkungan, sistem ini kayak sebuah pipa, ya. Jadi kalau teman-teman mau mengalirkan air dari titik A ke titik B, kalau tanpa sebuah pipa, apa yang terjadi? Itu bisa nggak nyampe kan airnya bisa bluber kemana-mana, ya, bisa ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Tapi dengan sebuah pipa itu diarahkan aliran air itu ke titik yang kita mau. Sistem juga sama seperti itu, kita siapkan supaya nanti siapapun yang melakukan pekerjaan itu akan menjalankan prosedur yang sama sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Tapi kita juga tetap membuka ruang karyawan untuk bisa berkreasi, ya, melakukan improvement dan inovasi melalui program-program inovasi setiap tahunnya, seperti itu. Jadi standar yang ada bisa saja diimprove kalau ada inovasi baru dan improvement baru, seperti itu. Salah satu sistem yang kita gunakan yaitu Astra Green Company, di mana kita fokus pada green product, green employee, green process, green strategi, green product, seperti itu, ya. Awalnya sih green strategi, green process, green employee, baru green product, seperti itu. Jadi pencapaiannya ini adalah kinerja dari green company di setiap business unit, ya. Ada yang mencapai gold, misalkan green. Kalau blue itu artinya ya sesuai aturan, ya, taat aturan lah. Jadi semua regulasinya sudah dipenuhi. Kalau red itu berarti ada regulasi atau legal compliance, legal yang tidak dipenuhi, gitu, ya. Jadi kita tahu nih business unit A atau perusahaan A di grup kita, kalau ada yang merah berarti ada aturan yang tidak dipenuhi. Black, nah black ini kalau ternyata terjadi sesuatu, ya, yang bisa menyebabkan fatality, orang karyawan meninggal, atau kemudian terjadi pelanggaran lingkungan, ya, dan sebagainya. Ini bisa masuk kategori black. Nah, ini adalah pilar untuk penilaiannya, ya, di mana di Astra Green Company kita ada 3 pilar yang menjadi fokus, ya. Satu, manajemen sistemnya, ya, sistemnya harus bagus.
Kemudian ada critical point yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar satu saja itu bisa menyebabkan merah. Dan yang terakhir adalah legal compliance. Jadi di grup kita itu harus ada daftar peraturan yang applicable, yang kita list, yang harus semua kita patuhi gitu. Jadi tidak bisa kelewatan gitu. Nah, di manajemen sistem kita mulai dengan green strategi. Jadi semua harus bermula dari strategi yang mempertimbangkan lingkungan sebagai keputusan yang juga menentukan kinerja perusahaan itu sendiri. Makanya lulusan teknik lingkungan itu menjadi salah satunya strategic partner buat manajemen, top manajemen untuk memutuskan sesuatu gitu loh. Dan adanya di green strategi, makanya dimulai dengan policy, dimulai dengan identifikasi SWOT dan sebagainya. Kemudian green prosesnya harus benar gitu ya. Jadi bukan hanya hasil akhir benar, tapi prosesnya juga harus benar. Makanya di green proses ini kita banyak fokus ke cleaner production dan sebagainya. Green produknya pun harus ramah lingkungan ya. Nah karyawannya pun harus green. Karyawannya pun harus paham mengenai lingkungan dan K3 sesuai dengan level yang dipersyaratkan. Dan ini akan menentukan pencapaian dari Astra Green Company secara sistem ya. Kemudian di critical point bidang lingkungan kita akan cek limbah cairnya yang dibuang ke lingkungan apakah memenuhi standar baku mutu lingkungan atau tidak ya. Makanya di industri kita selalu harus ada IPAL ya, salah pengolah air limbah dan sebagainya untuk memastikan bahwa baku mutu lingkungannya tercapai. Kemudian lingkungan emisi udara, ada beberapa industri kita yang cerobongnya banyak dan sebagainya ya, itu harus dipastikan spesifikasi cerobongnya udah sesuai standar ya. Kemudian cara ngambil sampelnya pun harus sesuai standar. Dan hasil yang diemisinya pun harus sesuai dengan baku mutu lingkungan. Kemudian isu lainnya adalah limbah B3 dan non B3. Ya, ini adalah limbah bahan berbahaya dan beracun, ya, di mana regulasinya sangat ketat. Ini menjadi salah satu critical point di bidang lingkungan. Ya, dari mulai tempat penyimpanan sementaranya, kemudian bagaimana packagingnya, kemudian kita juga harus kerjasama dengan penyalur yang berizin ya dan sebagainya. Kemudian AMDAL UKLPL ini jadi salah satu izin lingkungan yang harus kita patuhi. Kemudian selain lingkungan itu kita tidak terlepas dari safety ya, safety program. Dan rasanya saya lihat di kurikulum Trisakti juga safety menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan ya. Jadi di Green Company ini bagaimana kita menyiapkan sarana dengan dampak ketiganya seperti apa gitu ya. Kemudian sarana tanggap daruratnya kalau terjadi kebakaran, ledakan, ini kita semua harus sudah siap seperti itu. Tim tanggap daruratnya seperti apa, itu harus sudah terlatih, harus disimulasikan. Sampai kemudian insiden rate-nya, tingkat kecelakaannya pun kita monitor terus gitu ya. Kemudian yang terakhir legal compliance, tadi saya sempat singgung bagaimana kita mencoba mengidentifikasi regulasi apa saja yang kita acu, yang applicable untuk industri kita ya, dan harus kita patuhi ya. Itu terus dimonitor dan dilaksanakan. 3 pilar ini yang akan menentukan final status dari Astra Green Company. Kemudian berikutnya adalah struktur penilaian Astra Friendly Company. Ini sangat membantu dalam program pencapaian SDGs juga ya. Jadi ada 2 pilar untuk Friendly Company ini yang kita fokuskan, yaitu sistem manajemen dan aktivitas program. Jadi sistemnya harus benar dulu ya. Ada value, mindset, behavior. Jadi value itu value apa yang harus kita lakukan gitu ya. Mindset mindset itu lebih kepada perencanaannya, behavior itu eksekusinya. Jadi ini mengambil filosofi Mahatma Gandhi, apa yang ada dalam hati, dalam pikiran dan perbuatan itu harus selaras semua gitu ya. Jadi value, mindset, behavior harus semua selaras gitu.
Kemudian aktivitas program, kita fokus pada tadi program 4 pilarnya, ada program unggulan yang menentukan kinerja friendly company secara overall gitu ya. Dan kemudian ada program donasi juga, kemudian juga persepsi masyarakat. Jadi persepsi masyarakat sebagai penerima program juga kita coba lakukan evaluasi apakah sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya. Ya. Kemudian bisa dilihat di sini untuk value, kita lihat filosofi prinsip operasionalnya apakah sesuai dengan core value kita, ya. Ada visi misinya, kemudian secara behavior, secara mindset, ya, apakah ada organisasinya untuk melaksanakan CSR. Kemudian bagaimana tim menentukan program CSR, ya, apakah direview, apakah ada program development untuk kompetensi, dan pengolahan database-nya seperti apa. Ya. Kemudian eksekusi di lapangannya apakah sesuai dengan shareholder-nya, ya. Kemudian shareholder-nya needs-nya seperti apa, dan sebagainya. Ini menjadi bagian yang kita manage ekspektasinya. Sampai kemudian public communication, ya, bagaimana kita berkomunikasi ke publik dan pelaporan ke publik melalui sustainability report. Ini kira-kira ya kita tentukan jumlah karyawan di bisnis unit, status penggunaan lahannya akan tentukan, kemudian dampak proses bisnis terhadap lingkungan sosial, jarak dengan pemukiman gitu ya. Kemudian apakah program-program 4 pilar ini dijalankan atau tidak gitu ya. Ada program wajib, ada donasi, ada persepsi masyarakat, dan sebagainya. Dan ini menentukan capaian berapa bintang yang bisa diraih oleh bisnis unit tersebut untuk kinerja Astra Friendly Company. Kemudian ini ada beberapa program public contribution yang kita khususkan untuk mahasiswa ya di perguruan tinggi. Salah satunya adalah student innovation. Ini adalah pengembangan inovasi untuk mahasiswa untuk green energy ya. Jadi kalau teman-teman punya ide-ide inovasi untuk keberlanjutan ketahanan energi ya, riset-riset terkait dengan konservasi energi dan sebagainya, silakan mengikuti student innovation ini ya. Jadi nanti akan masuk ke ekosistem kita, ada mentoringnya ya. Kemudian juga beberapa kita ada fundingnya juga seperti itu. Nah, sampai sejauh ini sudah ada 894 judul inovasi yang sudah diusulkan oleh para mahasiswa di 20 provinsi ya, di 69 perguruan tinggi di Indonesia. Levelnya ada SMK ya, SMA, dan juga ada perguruan tinggi. Jadi yang kita lakukan setelah sosialisasi dan registrasi ada seleksinya dulu, kemudian ada program mentoring session dan prototype fundingnya ya. Kemudian nanti ada final presentation, kemudian finalis-finalis ini akan masuk dalam innovation camp. Jadi kita ada program development untuk para peserta sehingga mereka bisa masuk ke komunitas Astra Green Energy Student Community yang ada di kita. Dan nanti produk-produk green energinya itu bisa saja digunakan di industri kita kalau memang visible ya, atau bisa digunakan di masyarakat, bisa di kampung berseri Astra dan sebagainya ya, tergantung dari case-nya. Kemudian program yang melibatkan mahasiswa lagi adalah program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas atau IABL. Ini program kontribusi sosial Astra untuk meningkatkan edukasi dan awareness untuk keselamatan berlalu lintas ya. Jadi kita ada kampanye untuk pelanggan, untuk customer, untuk pelajar, dan juga untuk masyarakat umum ya. Bahkan kita sudah punya sebetulnya training center ya, training center untuk road safety, untuk defensive driving dan sebagainya yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk belajar bagaimana melakukan safety riding atau defensive driving seperti itu. Selain juga kita siapkan handbooknya, kemudian panduan ya, kemudian juga untuk publik kita beberapa kali
bahkan sering ya talk show di radio untuk mengajak, mengedukasi masyarakat untuk aman berlalu lintas, kemudian di sosial media kita ya bisa dilihat, atau pada saat kita asal berbagi ilmu ke publik, ke perguruan tinggi dan sebagainya, ini kita juga salah satu materi yang kita ajarkan. Bahkan kita punya kampung berseri asal yang khusus untuk aman berlalu lintas ini, gitu ya, ada road safety. Jadi semua masyarakatnya memang kita didik untuk patuh terhadap peraturan lalu lintas, tahu rambu-rambu dan sebagainya ya. Kemudian sampai sejauh ini ada hampir 7.000-an pelopor ya Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas yang bukan karyawan Astra tapi masyarakat, pelajar dan sebagainya yang dengan pelopor itu mereka melakukan program edukasi kepada masyarakat lainnya. Bisa melalui video, sosial media, atau datang mengajarkan langsung kepada masyarakat, memberikan training, dan sebagainya. Jadi sampai sejauh ini sudah ada 34 juta exposure ya untuk program ini, dan juga kita melakukan edukasi ke driver online ya. Ada Gojek dan sebagainya, ada 845 pengemudi Gojek yang kita edukasi supaya mereka selalu aman dan sebagainya, selalu menerapkan prinsip keselamatan berlalu lintas di jalan, seperti itu. Pramuka juga kita libatkan, berbagai kementerian juga kita libatkan. Dan apa yang teman-teman bisa lakukan ya, bisa ikuti video campaign challenge-nya ya, di sosial media kita, ada Instagram-nya, kemudian bisa di-upload di YouTube ya, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari challenge dan kampanye yang dikompetisikan. Jadi nanti ada hadiah-hadiah yang menarik untuk mahasiswa yang menjadi pemenang, seperti itu. Ini pelopor community challenge, ini kita lakukan setiap tahun ya. Kemudian juga dalam menjalankan program road safety ini, terutama di jalan tol ya, yang saat ini ada di Astra Infra ini, kita fokus pada program 3E, ya, engineering sistemnya, education, dan enforcement. Engineering-nya bagaimana infrastruktur yang ada di jalan tol, misalkan ya, kita siapkan fasilitas-fasilitas yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan berkendara di jalan tol ya. Ada rumble dot ya, supaya nanti kalau kita fatigue, ngantuk, dan sebagainya, diingatkan untuk tetap terjaga ya. Ada wire rope. Jadi kalau teman-teman menggunakan jalan tol di Tangerang Merak gitu ya, Cipali atau Jombang Mojokerto dan sebagainya, itu ada wire yang kita pasang sepanjang jalan tol supaya nanti jika terjadi kecelakaan dari arah sebaliknya itu masih ketahan, kalau menabrak ya masih ketahan oleh wire rope itu, jadi tidak sempat menyeberang meluncur ke area di lawannya gitu. Dan juga wire rope ini bisa menahan supaya ketika nabrak itu tidak mantul sehingga nabrak mobil yang lain, tapi tertahan gitu dengan wire itu. Kemudian ada speed reducer, rambu-rambu dan sebagainya. Itu bagian dari engineering control yang kita lakukan. Kemudian edukasinya tadi sempat saya singgung juga, ada secara online, secara offline ya, ada spanduknya, sosial media dan sebagainya. Bahkan di radio-radio pun kita sering masuk untuk mengedukasi masyarakat. Kalau enforcement, penegakan peraturan lalu lintas ini kita coba koordinasi ya dengan Korlantas, koordinasi dengan PJR dan sebagainya. Jadi karena memang kita tidak berhak untuk menegakkan atau menindak langsung ya pengendara-pengendara yang melanggar aturan dan sebagainya, tapi kita serahkan ke Polri, Kapolda dan sebagainya. Mereka yang akan melakukan enforcement ini ya. Ini ada beberapa kampanye kita keselamatan berkendara di jalan tol, dan kita tahu bahwa road safety ini menjadi salah satu target di SDGs juga ya. Bagaimana jumlah yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya itu menjadi salah satu pencapaian di Sustainable Development Goals ya. Ini beberapa contoh activity yang kita lakukan ya. Kemudian speed gun ya,
overspeed dan sebagainya, kita ukur kecepatan dari pengendara di jalan tol dengan melibatkan polisi dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk bidang kewirausahaan yang tadi di SDGs itu terkait dengan poverty, ya, zero hunger dan sebagainya, kita menjalankan pilar Astra untuk Indonesia Kreatif, ya. Bagaimana program kewirausahaan ini skemanya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Ada yang berbasis supply chain, ya, di mana UMKM yang kita bina itu bisa menjadi bagian dari bisnis proses kita, ya. Jadi prinsip creating share value, di mana binaan-binaan kita itu juga berdampak secara positif terhadap bisnis Astra, menjadi rantai supply atau supply chain dari grup Astra. Jadi ada beberapa UMKM yang kita bina sehingga dia menjadi ahli, menjadi di bidang spare part tersebut dan bisa menjadi pemasok utama di Astra Honda Motor, ya. Seperti itu. Ada juga yang kita bina sehingga bisa membuka bengkel dan sebagainya. Ada juga program kewirausahaan yang kita menyasar pada ring 1 Astra, ya. Kemudian ada di Desa Sejahtera Astra dengan basis produk unggulan desa. Kemudian Astra Startup Challenge ini adalah program yang menyasar pada anak-anak muda, ya, yang sangat melek digital, melek IT, ya, dan juga program Disability Connection Program, ya, di mana kita melakukan pelatihan, internship dan rekrutmen kepada teman-teman difabel atau teman-teman yang punya handicap dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman Trisakti pernah telepon mungkin ya ke Astra World dan sebagainya, bisa jadi itu yang terimanya itu adalah karyawan kita, ya, yang punya difabel untuk tunanetra dan sebagainya, ya. Jadi memang kita sebagian kita latih tunanetra itu untuk bisa mengoperasikan komputer braille seperti itu, bisa menjadi telemarketing dan sebagainya, sehingga ada yang bisa kita rekrut, kita absorb sebagai karyawan, yang tidak bisa ya kita upayakan mereka supaya bisa menjadi mandiri seperti itu. Jadi bentuk program CSR di bidang kewirausahaan itu ada pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, bantuan prasarana, fasilitas modal dan pemasaran, ya. Dan ini adalah wujud dari pelaksanaan Astra Planning Company System yang merupakan salah satu tools untuk mencapai SDGs juga. Kemudian berikutnya adalah Astra Startup Challenge. Ini adalah program pengembangan startup di Indonesia. Jadi ini adalah untuk generasi muda kita, generasi milenial kita, mahasiswa bisa jadi, ya, dengan syarat usia 18 sampai 35 tahun, di mana dia punya motivasi, inovasi dan wirausaha secara kreatif, ya. Jadi yang kita berikan diantaranya adalah mentoring, pendampingan, ya. Pendampingan itu bisa sampai seumur hidup tuh. Kemudian ada entrepreneur camp-nya, ya. Ada company visit, belajar ke bisnis Astra juga, ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman yang berminat mengikuti Astra Startup Challenge ini, kalau punya ide wirausaha apapun, ya, boleh mengajukan proposalnya, kemudian nanti kita akan seleksi untuk mengikuti entrepreneur camp, ada mentoring dan masa inkubasinya, ya. Jadi kita akan bekali dengan kompetensi terkait dengan ESQ, design thinking, ya, bagaimana kita memfokuskan, memberikan empati kepada customer kita, apa yang mereka butuhkan dan sebagainya, belajar mengenai business model innovation, ya, belajar mengenai komunikasi, belajar mengenai finance, ya, cash flow management, profit generator, belajar e-commerce, ya, digital marketing, branding dan sebagainya. Kemudian nanti akan ada sesi di mana teman-teman harus melakukan final presentation, karena ini adalah kompetisi, ya, ada awarding-nya, ada pemenangnya. Tapi semua finalis, ya, itu akan masuk menjadi Astra Startup Community yang akan diberikan lifetime coaching. Jadi ada pendampingan coaching seumur hidup, ya, untuk
binaan-binaan kita. Dan juga kesempatan untuk mendapatkan dana hibah dan pinjaman modal. Ya, ada funding di sini, kemudian kita arrange untuk speed dating, ketemu dengan investor, ya, dan kemudian melakukan inkubasi lanjutan. Ini contoh-contoh binaan kita yang sudah ada 100 anak-anak muda, ya, yang punya inovasi bisnis. Ada yang di bidang properti, ya, kemudian bidang personal care, ada telur asin juga, kemudian ada kopi dan sebagainya. Jadi silakan kalau teman-teman berminat. Kemudian ada satu lagi yang mendukung SDGs adalah Desa Sejahtera Astra, yang sejauh ini sudah ada 750 desa yang di mana program pengembangan ekonomi desanya fokus pada program unggulan desanya. Jadi ada di 34 provinsi. Tujuan kita adalah bagaimana mereka bisa mandiri, ya. Jadi kita coba perluas cakupan penerima manfaatnya, kemudian mencoba masyarakat banyak terlibat dalam program ini sehingga bisa terjadi pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan dan sebagainya, ya. Ada fasilitas modal dan pemasaran juga, pelatihan, penguatan kelembagaan, ya, kita bikinkan koperasi dan sebagainya. Jadi Desa Sejahtera Astra ini sudah ada 750 di 34 provinsi, ya. Ada yang terkait dengan perkebunan, pertanian, perikanan, ada industri kreatif juga, wisata dan services dan sebagainya. Jadi sudah sampai Juni ya 2020 kemarin itu ada 63.000 masyarakat yang terlibat, ya. Ada 9.000-an tenaga kerja baru yang diserap dan peningkatan pendapatan menjadi 35%, ya. Dari masing-masing. Seperti itu. Kemudian ini salah satu contoh aja Desa Sejahtera Asra di Pesantren Fathul Ulum, ya, yang menerapkan sistem integrated farming, ya. Jadi santri-santri yang tadinya hanya belajar agama saja, tapi kita bekali juga mereka bisa mandiri, ya, bisa berwirausaha, ada telur asin, bebek, budidaya lele dan sebagainya, sehingga pada saat mereka terjun ke masyarakat itu tidak ada kendala secara ekonomi gitu. Mereka tetap bisa menjalankan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat di bidang agama, tapi tetap mandiri secara ekonomi seperti itu. Dan kita pun punya program Bank Wakaf Mikro, ini semacam micro finance, ya. Kalau teman-teman pernah dengar Grameen Bank, ya. Grameen Bank itu adalah salah satu referensi kita juga, ya, di mana kita menggulirkan dana bergulir tanpa bunga lah ibaratnya gitu. Jadi meminjamkan dana kepada masyarakat kecil yang tidak punya akses ke bank. Jadi masyarakat kecil kita, ya, masyarakat di daerah terutama untuk masuk ke bank aja mereka nggak bisa gitu, ya. Apalagi minjem, mau masuk ke ruangannya aja udah takut gitu, ya. Nah, dengan program Bank Wakaf Mikro ini, kita berikan pinjaman, mereka bisa jualan macam-macam, jualan gorengan, jualan apapun, ya, untuk industri kecilnya, dan mereka bisa mengembalikan tanpa bunga, dan kemudian hasil kembalian itu kita gulirkan kepada masyarakat yang lainnya. Jadi akan makin banyak yang kita berdayakan dan penerima manfaatnya. Seperti itu. Jadi sampai sejauh ini sudah ada hampir 2.000 penerima manfaat, ya, dari masyarakat di Aceh, Jambi, Semarang, Papua, dan sebagainya. Kemudian public contribution di bidang lingkungan, ini mungkin banyak related dengan Trisakti, dengan Teknik Trisakti, di mana menjadi salah satu tujuan di SDGs juga, ya. Tadi saya cerita mengenai Astra Green Company, gitu, ya. Kita punya juga Astra Green Energy, bagaimana mengelola konsumsi energi di industri, di tempat kita, ya, supaya gas greenhouse gas emission-nya juga makin kita minimize, gitu, ya. Kita terapkan energi baru terbarukan dari energi melalui solar PV di industri-industri kita. Jadi di pabrik-pabrik kita atapnya sudah dikasih solar PV, ya. Ini merupakan yang terbesar di Indonesia, di Astra Honda Motor, sehingga energi saving-nya bisa sampai
1,8 terajoule ya, ada reduksi greenhouse gas-nya, penghematan biaya dan sebagainya. Di Denso juga sama, ada kelebihan panas ya, melalui cogeneration system ini bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian di operasional di tambang juga sama, kita menjalankan digitalisasi sehingga energi-energi yang terbuang waktu itu secara manual itu bisa kita kurangin ya. Kemudian program lainnya adalah terkait dengan penghijauan, penanaman pohon. Jadi sampai sejauh ini ada 5 juta pohon yang sudah kita tanam. Kita punya Astra Forest juga ya, di Sentul, Babakan Madang. Kemudian kita punya tadi Pranaksa Center, program konservasi tanaman buah langka ya. Kemudian ada 203 varian buah langka di 31 Pranaksa Center yang kita punya, dan kita punya kultur jaringan. Jadi ada laboratoriumnya yang bisa memperbanyak bibit-bibit pohon untuk bisa ditanam di seluruh Indonesia gitu. Kemudian bank sampah, rasanya teman-teman sering dengar ada bank sampah. Ini adalah bagian dari program kita untuk mengurangi penggunaan plastik ya, melalui 6R. Kita sudah ada 17 bank sampah di 87 lokasi. Kemudian juga ini beberapa beautifikasi di jalan tol yang kita lakukan di sepanjang Cipali, ya, Kunciran Serpong, Surabaya Mojokerto dan sebagainya. Ya. Kemudian juga di Cipali kita ada tanaman buah langkanya, ya. Kemudian di rest area kita, ya, itu adalah spot-spot di mana kita bisa menjumpai tanaman buah langka yang sudah susah ditemukan ya di pasar seperti itu. Ada beberapa safety innovation ini di jalan tol yang terkait dengan contractor safety improvement, kemudian tadi konsep 3E dan mengurangi lost time injury di pabrik kita. Gitu. Dan ini adalah salah satu program juga yang bisa teman-teman mahasiswa terutama tingkat akhir ikuti ya. Itu adalah Astra First. Astra First ini adalah program development dan juga beasiswa selama 1 tahun. Jadi ada proses rekrutmennya nanti ya. Kemudian juga teman-teman nanti akan diminta untuk membuat sebuah project bisnis ya. Kemudian ada program pengembangan sesuai dengan value Astra yang lainnya. Jadi intinya yang kita berikan itu adalah kompetensi development ya, pengembangan. Jadi sejak masih mahasiswa tapi sudah masuk menjadi komunitas Astra gitu lah. Jadi bisa jadi kampus ambassador juga. Kemudian juga teman-teman punya kesempatan untuk mengalami atau terlibat dalam bisnis project ya. Kemudian teman-teman bisa sejak mahasiswa sudah mengalami sebagai profesional Astra gitu loh. Tapi belum jadi karyawan sebetulnya, tapi masih jadi mahasiswa tapi sudah menjadi bagian dari kita gitu. Jadi 1 tahun sebelumnya sudah masuk di kita ya. Kemudian ada financial support juga ya. Jadi ada semacam uang saku yang diberikan juga gitu ya. Dan 5 kompetensi yang kita nanti jadikan standar untuk rekrutmen Astra First ini adalah teman-teman harus punya kompetensi untuk analisis dan juga judgment. Jadi melalui psikotes dulu ya. Kemudian bagaimana interpersonal skill teman-teman, cara berkomunikasi, cara memperlakukan orang dan sebagainya, itu menjadi soft skill yang kita lihat untuk bisa menjadi Astra First ya. Teamwork-nya juga gimana ya, jangan tadi seperti Superman ya, hanya bisa kerja sendiri tanpa mau bisa kerja sama dengan orang lain ya. Bagaimana merencanakan dan driving action-nya seperti apa, drive-nya dan sebagainya. Jadi nanti ada proses CV screening ya, psikotes, ada fokus group discussion dan nanti ada final interview. Sampai sejauh ini ada 20 universitas yang sudah ikut Astra First ini, ada 360 mahasiswa yang terlibat dalam 100 proyek ya. Jadi sejak mahasiswa sudah terlibat dalam bisnis di Astra ya.
Dan kalau kita lihat ya pencapaian dari public contribution program ini di Astra Group sudah hampir 17 goals yang kita terapkan. Kecuali goals yang ke-16 ya yang memang tidak cukup relevan kita eksekusi di kita, yaitu terkait dengan peace justice ya. Itu mungkin di institusi lain lebih applicable seperti itu. Tapi untuk goals yang lainnya 1 sampai 17 ya itu sudah kita jalankan melalui pilar-pilar Astra Sehat, Cerdas, Hijau Kreatif, Kampung Berseri, Green Company, Friendly Company dan sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga bisa menjadi bagian dari ekosistem dunia yang mendukung program pencapaian SDG sehingga tujuan untuk mengenyahkan kemiskinan, ya, mengurangi kesenjangan, melindungi lingkungan ini bisa tercapai seperti itu. Mungkin rasanya itu ya terkait dengan SDGs, tapi kalau teman-teman ingin juga tahu mengenai bagaimana seorang environmental engineer itu bisa bekerja di Astra, ya kita bisa dilihat di beberapa slide berikut ini. Mudah-mudahan waktunya masih cukup Bu Oci ya untuk saya jelaskan sedikit bagaimana kiprah teman-teman lulusan teknik lingkungan ini bisa berperan di industri seperti itu. Ya, jadi kita bisa perannya bisa dilihat di sini bagaimana nanti lulusan teknik lingkungan ya kalau misalkan menjadi ahli muda teknik lingkungan di kita itu menjadi partner dari BOD untuk mendevelop dan mendeploy policy ya menentukan target dan sebagainya. Peran kedua adalah menjalankan program environment health and safety serta siasat program. Peran ketiga adalah memonitor kinerja dari EHS dan CSR melalui program-program audit, inspeksi dan sebagainya. Kemudian juga harus punya peran untuk memberikan konsultasi terhadap function lain ya untuk dalam konteks implementasi program lingkungan di masing-masing departemen atau fungsinya gitu. Ini adalah policy development ya yang kita bikin untuk BOD ya. Kemudian juga kita menjalankan tadi Green Company dan Friendly Company, memonitor efisiensi energinya sudah sampai berapa ya, energi savingnya, sehingga bisa menjalankan Astra Green Energy ini. Kemudian ini beberapa program khusus terkait dengan plastik ya, melalui implementasi 6R, dan audit, ini salah satu kompetensi yang rasanya nanti akan menjadi kebutuhan teman-teman lulusan teknik lingkungan juga. Ya, terutama audit lingkungan ya. Kemudian standar kompetensi di bidang lingkungan ya, contohnya teman-teman harus punya knowledge dan juga kompetensi dan skill untuk sistem manajemen, terutama sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen K3 ya. Kemudian Green Company, regulasi terkait lingkungan ya itu harus sudah secara kafah lah ibaratnya teman-teman tahu ya, dan bagaimana cara mematuhinya dan sebagainya terus sudah tahu lah. Bagaimana mengelola air, sumber daya air, mengelola limbah cair, yang mengolahnya dan sebagainya itu juga harusnya lulusan teknik lingkungan harus sudah bisa. Mengelola limbah B3 ya, energi manajemen dan carbon project seperti itu, ini adalah standar kompetensi yang umum dibutuhkan di industri seperti itu. Jadi nanti skema karirnya ya dari ahli muda, ahli media, ahli utama seperti itu. Dan perannya masing-masing berbeda. Rasanya itu Bu Oci yang bisa saya sharing. Mohon maaf ini sharingnya jadi 1 jam sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman inilah tahu lah kira-kira industri itu ya kebutuhannya seperti apa dan sebagainya. Ya. Saya kembalikan ke Bu Oci untuk sesi berikutnya. Terima kasih Pak Beni, lengkap sekali ya, ini benar kuliah udah 2 SKS sendiri nih, 2 kali 50 menit jadi memang agak panjang penjelasannya tapi sangat lengkap. Terima kasih atas penjelasannya Pak Beni. Jadi itu yang gambaran bagi kalian para mahasiswa bahwa pekerjaan di industri itu bukan hanya K3, HSE seperti itu, karena ternyata juga
banyak sekali bidang-bidang dari teknik lingkungan yang bisa diaplikasikan. Nah, di sini apabila ada dari mahasiswa ternyata sudah bisa terlibat, ya tadi catatan saya dari apa yang dipaparkan oleh Pak Beni, bahkan ada tawaran seperti beasiswa demikian ya. Jadi bisa dengan terlibat dalam proyek. Kemudian yang paling menarik sebenarnya ini yang Astra First, jadi beasiswa untuk 1 tahun, tapi tentu saja ada inovasi yang harus ditawarkan. Jadi hal-hal itu yang bisa kita catat. Kemudian di sini memang Astra ini kalau kita melihat sudah satu perusahaan yang settle ya, jadi artinya mandiri dari hal program seperti itu dan sangat bagus. Jadi kesempatan yang baik apabila memang mahasiswa bisa belajar di sana, mungkin bisa diakomodasi untuk tindak lanjutnya seperti apa. Tapi sementara ini dari para mahasiswa dipersilahkan apabila ada yang ingin bertanya, ya bisa raise hand atau via chat, dipersilahkan ya, raise hand. Ananta Altaf, angkatan 2020, dipersilahkan. Yang lain ada lagi nggak? Coba raise hand lagi yang lain. Bentar, sebelum terlihat siapa satu lagi nih. Firman ya, Firman yang kedua ya, Firman dengan Ananta. Siapa lagi yang mau bertanya? Kita kumpulkan 3 penanya pertama. Ananta angkatan 2020, Firman angkatan 2019. Satu lagi belum ada. Oke, yang 2 yang pertama ini saja. Persilahkan Ananta, ladies first. Oh salah, maaf Laki. Saya belum hafal sama 2020. Belum di-unmute? Iya, Bu. Suaranya? Ya, udah. Oke, silakan. Terima kasih, Ya. Bu Oci dan ini. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Saya langsung ke pertanyaan saja mungkin ya, Bu. Ya, silakan. Langsung saja. Jadi pada poin tentang 3 pilar Astra Green Company, tadi kan Bapak Beni menjelaskan tentang tindakan monitoring dan simulasi pada kecelakaan. Yang saya sedikit penasaran itu kan pasti pada skala pekerja pasti terdapat kontak dengan zat-zat tertentu, baik itu zat yang non B3 hingga zat B3. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana tindakan-tindakan preventif yang Astra sebagai company, sebagai perusahaan lakukan dalam meminimalisir kontaminasi terhadap karyawan-karyawannya untuk mencegah mungkin kan kontaminasi pada zat-zat tertentu kan dapat menimbulkan efek berkepanjang ya Pak. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Persilahkan penanya kedua, Firman. Terima kasih Ananta. Firman, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beni dan Bu Rosita Yanti. Saya Firman Wahyudi dari angkatan 2019. Izin bertanya Pak, mengenai program First Astra yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada kualifikasi khusus ya Pak untuk mendaftar atau mungkin ada ketentuan lebih lanjutnya? Dan mengenai beasiswa itu dibukanya tiap tahun atau tiap bulan gitu ya Pak ya? Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Firman. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya Pak Beni. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ananta. Yang pertama terkait dengan Astra sebagai green company. Mungkin ada timbulan limbah non B3 maupun B3. Bagaimana bagi karyawannya sendiri tindakan preventifnya. Kemudian untuk yang Firman, tadi saya sampaikan mungkin mahasiswa tertarik yang seperti ini, yang First Astra ini, bagaimana kualifikasinya, kemudian dibuka pada saat kapan saja. Demikian mungkin yang bisa saya rangkum dari 2 pertanyaan. Dipersilahkan Pak Beni. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Ananta ya, bagaimana kita melakukan tindakan preventif untuk meminimalkan kontaminasi B3 dan sebagainya ya. Kalau dari kita, pertama kali kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan yang namanya risk assessment ya. Jadi kita harus tahu bisnis proses kita itu seperti apa, makro proses seperti apa. Setiap aktivitas itu kita identifikasi kira-kira ada dampak terhadap lingkungannya atau tidak ya. Kemudian ketika kita tahu ada dampaknya,
kira-kira kontrol apa yang harus kita lakukan atau standar prosedur apa yang harus kita terapkan supaya mengurangi dari resiko itu semua, gitu ya. Jadi betul-betul yang kita lakukan adalah proactive action. Jadi sebelum itu terjadi, bahkan sebelum bahan kimianya nyampe atau B3-nya nyampe, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi program-program yang kita create itu bukan program ujuk-ujuk yang ada, ujuk-ujuk ada ya, tapi program yang berdasarkan analisa risiko dari setiap kegiatan yang kita lakukan, gitu ya. Termasuk di dalamnya penggunaan B3 dan sebagainya. Ya, jadi kita identifikasi dulu kira-kira daftar limbah B3 atau bahan kimia atau B3 yang kita gunakan itu apa saja. Ya, itu kita harus tahu dulu. Apakah bahan kimia yang kita gunakan sudah dilengkapi dengan MSDS-nya, Material Safety Data Sheet-nya. Ya, karena dengan kita tahu Material Safety Data Sheet, kita tahu kira-kira efek dari setiap bahan kimia itu seperti apa. Bahan kimia itu harus ditreat seperti apa. Tidak boleh dicampur antara bahan kimia bersifat apa dengan bersifat apa. Ya, itu akan menentukan cara penyimpanannya dan sebagainya. Ya, itu yang kita lakukan ya secara general untuk B3 yang kita gunakan. Tapi kemudian kalau ternyata limbah sudah mau nggak mau terbentuk ya, itu tetap harus ada prosedur penanganannya ya. Dalam hal ini kita kerjasama dengan vendor-vendor yang memang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk menangani limbah B3 tersebut ya. Ada PPLI dan sebagainya ya, yang memang menangani limbah B3. Kemudian pertanyaan kedua dari Firman terkait dengan Astra First, ini memang program dari Human Capital kita yang khusus untuk para mahasiswa yang ingin didevelop dalam 1 tahun ya, dan mengikuti pembinaan di kita ya, dan juga nanti ada fundingnya juga untuk mengikuti program Astra First ya. Dalam hal ini adalah terlibat sebagai karyawan Astra tapi belum jadi karyawan Astra, ibaratnya begitulah. Jadi setahun terakhir biasanya mahasiswa tingkat akhir yang mengikuti program ini, dan memang kualifikasinya banyak terkait dengan kualifikasi soft skill ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, si mahasiswa tersebut harus punya kemampuan dalam bidang komunikasi ya, interpersonal skill, leadership skill ya, kemudian juga punya kemampuan menjadi sebuah teamwork lah, punya kemampuan teamwork. Jadi bukan orang yang hanya kerja sendiri, mampu kerja sendiri aja, tapi harus bekerja sama dengan orang lain. Karena nanti ada project yang dilakukan selama 6 bulan, di mana dia adalah menjadi bagian dari tim dalam satu kesatuan gitu loh. Dan projectnya sendiri bukan project lingkungan, tapi lebih kepada bisnis project. Jadi teman-teman akan mengalami akan mendapatkan pengalaman bagaimana meng-create sebuah inovasi bisnis lah, ibaratnya gitu. Dan yang ikut di sini bukan hanya lulusan teknik lingkungan, tapi seluruh jurusan di Indonesia. Makanya yang ikut di program ini ada psikotesnya, ya. Kemudian ada FGD-nya, focus group discussion-nya, untuk ngelihat bagaimana dia cara mengungkapkan pendapat, berkomunikasi dan sebagainya. Jadi kayak rekrutmen benar. Tapi memang kebanyakan yang ikut Astra First ini setelah lulus ingin bekerja di Astra, dan sampai sejauh ini udah karirnya udah bagus gitu. Jadi ibaratnya memberikan kesempatan dalam 1 tahun itu mengenal Astra. Kalau tertarik ya monggo dilanjut jadi karyawan itu. Kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dalam waktu selama setahun ini nanti ada semacam remunerasi juga sih yang disiapkan untuk uang saku, untuk uang segala macam, kayak karyawan digaji gitu. Tapi statusnya masih mahasiswa seperti itu. Kalau untuk beasiswa di kita itu ada 2. Beasiswa lestari, ya, ada yang memang beasiswa yang kita tujukan untuk
masyarakat di kampung-kampung kita yang tidak mampu lah, ya, prasejahtera lah, ya. Ada beasiswa prestasi. Jadi yang berperan itu lebih banyak ke yayasan. Yayasan-yayasan kita yang ada 9 itu hampir semuanya punya program beasiswa. Jadi baiknya teman-teman cari di internet, di websitenya untuk yayasan-yayasan Astra. Biasanya mereka kalau ada pengumuman beasiswa apa, ada di situ. Misalkan Yayasan Dharma Bakti Astra, ada Yayasan YPMDR, Yayasan Pendidikan Michael D. Ruslim, itu adalah yayasan kita yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya beasiswa untuk masyarakat prasejahtera. Jadi kalau teman-teman bukan masuk dalam prasejahtera, ya jangan apply di situ, karena ini hanya untuk yang tidak mampu. Biasanya untuk masyarakat di daerah timur, ya, daerah-daerah pinggiran yang memang tidak terakses secara pendidikan seperti itu. Tapi ada juga beasiswa prestasi yang memang kalau kita berprestasi itu bisa dapat. Jadi informasinya silakan aja cari di astra.co.id ya. Itu biasanya sih ada lengkap lah itunya pengumumannya, syaratnya dan sebagainya. Tapi ada beberapa yayasan yang mereka cari sendiri ke perguruan tingginya gitu loh. Ada yang seperti itu. Jadi masing-masing punya style sendiri-sendiri ya. Ya kita yang proaktif cari tahu sebetulnya. Itu sih. Terima kasih Pak Beni atas penjelasannya, cukup lengkap ya. Tadi yang mengenai Astra First itu ternyata memang adalah suatu program magang yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan teknik lingkungan gitu, tapi artinya memang yang berminat ke dalam suatu unit bisnis di Astra. Kemudian ada kalau mau mencari beasiswa khusus itu ada beasiswa lestari, kemungkinan sih kayaknya mahasiswa Trisakti nggak masuk ya ke sini ya. Mungkin beasiswa prestasi yang bisa masuk dipersilahkan untuk melihat web masing-masing. Kemudian tadi yang terkait dengan upaya preventif itu sudah dilakukan melalui pendekatan proaktif, tapi apabila memang sudah terlanjur maka di sini sudah ada sebenarnya kerjasama dengan vendor-vendor bagi pengelola limbah B3. Jadi artinya secara internal juga terjamin selain juga eksternal kepada masyarakat ya, seperti itu dari Astra. Ini Ananta apakah resen lagi atau gimana maksudnya ini? Masih muncul resennya? Apakah ada pertanyaan lagi lanjutan atau gimana Ananta? Tidak Bu, saya tadi lupa. Ya, oke. Makasih, Bu. Yang lain ya sama-sama. Yang lain dipersilahkan apabila ada yang ingin menanyakan resen dulu, karena kalau saya di HP tidak kelihatan kalau misalnya ini. Atau kalau mau langsung menyahut silakan. Di chat kayaknya nggak ada yang menanyakan ya. Apakah sudah cukup jelas atau saking lengkapnya atau tidak tertarik atau kenapa nih pada sedikit yang bertanya? Ayo dipersilahkan. Bu, saya izin bertanya Bu. Ya silahkan. Siapa? Ya, perkenalkan saya Alwan Wijaya dari Teknik Lingkungan tahun 2017. Pak Beni, saya izin bertanya Pak. Dari awal presentasi tadi saya perhatikan bahwa ternyata sangat banyak program yang diadakan oleh Astra ini baik untuk lingkungan maupun untuk pengembangan SDM di luar perusahaan Astra sendiri. Yang ingin saya tanyakan dari yang saya pelajari bahwa sebetulnya ekonomi dan lingkungan itu kan agak berbanding terbalik. Karena untuk memperbaiki lingkungan itu membutuhkan amat sangat banyak dana, apalagi ini ditambah dengan pengembangan SDM di luar Astra. Sebenarnya mengapa Pak Astra sebegitu getolnya ingin memperbaiki lingkungan dan juga mengembangkan SDM di luar Astra? Dan manajemen seperti apa yang dilakukan sehingga perusahaan tidak terdampak kerugian sedikit pun? Terima kasih. Ada yang lain ada yang mau bertanya lagi? Biar 2 pertanyaan. Oh, Renat menulis ya. Sebentar, saya bacakan Pak. Ini ada pertanyaan di chat. Nah, panjang sekali. Saya pelan-pelan. Oh, ada 2 orang yang bertanya. Pertama, Renat di sini, apakah Astra terlibat dalam salah satu tujuan SDGs dalam perubahan iklim? Apabila terlibat, upaya yang dilakukan Astra dalam
menghadapi perubahan iklim itu seperti apa, kemudian apakah ada rencana dalam otomotif penggunaan kendaraan listrik. Jadi ada dua hal, SDGs-nya yang perubahan iklim apakah terlibat dan apa yang dilakukan apabila ada, dan mengenai kendaraan listrik. Kemudian ada yang kedua, Gabriela dari Angkatan 2018 juga di sini, di Astra Group, yang bergerak di bidang industri, kira-kira untuk penerapan K3-nya sendiri, apakah ada program simulasi kecelakaan kerja dan kebakaran bersama para pegawainya? Kalau ada, biasanya diadakan dalam rentang waktu berapa? Terima kasih. Jadi itu pertanyaannya, dipersilahkan kepada Pak Beni. Oke, pertama dari Renal dulu ya. Dari Awan ya. Awan dulu terkait dengan ekonomi dan lingkungan yang sebetulnya bertentangan ya, apalagi dengan pengelolaan sumber daya manusia di luar Astra. Kenapa Astra punya goal seperti itu ya? Seperti itu ya pertanyaannya ya. Jadi intinya memang semua berpulang pada filosofi yang kita punya, yaitu Catu Dharma, di mana kita punya goal juga, Astra ingin sejahtera bersama bangsa. Jadi ibaratnya gini loh, Astra ini masih dulu memampukan masyarakat dulu supaya masyarakat mampu membeli produk Astra. Jadi basic thinking-nya seperti itu. Bagaimana masyarakat Indonesia itu dibikin mampu dulu supaya nanti mampu untuk membeli produk Astra. Sehingga bagaimana dan kenapa Astra punya values menjadi aset yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ya. Jadi dimanapun Astra berada, Astra ingin menjadi pohon rindang lah untuk masyarakat Indonesia. Itu yang values yang pertama kali dicetuskan oleh Om William Suryajaya sebagai founder-fathernya gitu ya. Dan teman-teman mungkin di awal presentasi saya sudah bilang bahwa perusahaan yang ingin bisa hidup selama 1000 tahun ya, itu ada syarat yang harus dia ikuti, yaitu dia harus bisa menerapkan triple bottom line. Triple bottom line itu pertama profit, artinya ekonomi ya, yang kedua people, yang ketiga planet. Kalau salah satu saja itu tidak di-touch ya, itu akan menjadi bagian yang menghambat pertumbuhan bisnis itu sendiri gitu loh. Kalau perusahaan hanya melulu rakus mencari keuntungan dan sebagainya tanpa memindahkan harmonisasi hubungan dengan masyarakat sekitar, suatu saat masyarakat sekitar akan demo, akan mengganggu operasional bisnis kita. Kemudian kalau kita tidak care dengan lingkungan, lingkungan itu sendiri yang akan berbalik menstop operasional bisnis kita. Banyak kasus lah terjadi ya. Di kita aja salah satu pernah ya di salah satu bisnis unit ada industri kita yang di stop, di demo, itu berapa miliar kita rugi. Gitu loh. Kemudian kalau lingkungan kita tidak patuhi, ya, bukan hanya anak cucu kita yang rugi, bisnis pun nanti akan rugi seperti itu, ya, karena branding kita menjadi jelek, positioning kita di market juga jelek, gitu ya, sebagai perusahaan yang tidak care pada lingkungan, ya, apalagi masyarakat kita, customer kita sekarang makin pintar, ya, makin pintar dan makin banyak pilihan untuk perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dari produk-produknya seperti itu, ya. Jadi kenapa kita tetap memprioritaskan profit, people, planet, itu ya latar belakangnya, karena memang kita ingin sustain bisnis kita, ingin tetap berlanjut sampai kemudian mungkin berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun lagi gitu loh. Itu sih sebetulnya. Kita tidak ingin menjadi perusahaan yang besok lusa udah tutup dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua ya, itu dari Renal ya. Renal.
terkait Reinhard tentang climate change. Climate change. Ya. Ya, kita menjadi salah satu yang ambil bagian dalam perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini kita bisa siasati dengan satu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Ya, kita dalam konteks community, aksi perubahan iklim ini kita buat dengan yang namanya Proklim, program kampung iklim. Sudah ada 22 program kampung iklim di Indonesia yang kita buat, ya, di mana masyarakatnya secara sukarela dia mengadakan aksi-aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Ya, itu kampung yang memang kita bina untuk mengatasi perubahan iklim tersebut, ya. Ada yang di perkotaan, ada juga di pedesaan. Jadi teman-teman kalau search mengenai Proklim di Kementerian Lingkungan Hidup, salah satu perusahaan yang berkiprah mendampingi mereka, memberikan capacity building, ya, kemudian membantu infrastruktur untuk kampung iklim ini, salah satunya adalah Astra. Jadi kalau mau berlibur, misalkannya di kampung iklim kita bisa di salah satu di Pulau Seribu, ya. Itu ada kampung iklim kita yang bisa dilihat bagaimana cara masyarakat melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian yang berikutnya ada kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu udah lama sebetulnya masuk dalam roadmap kita. Prototipenya udah jadi, udah tinggal produksi massal, ya. Karena prinsipal kita di Jepang sudah ada dan sudah digunakan di berbagai negara, gitu lah. Tinggal bagaimana political will-nya di Indonesia, ya. Jadi kita sebetulnya menunggu dari Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan infrastruktur regulasinya, ya, payung hukumnya dan sebagainya, menyiapkan infrastruktur misalkan stasiun pengisian listriknya, chargernya dan sebagainya, itu yang harus disiapkan oleh pemerintah dulu, ya. Terkait dengan Astra apakah siap? Kita siap. Karena sudah ada prototipenya, sudah ada produknya, tinggal diluncurkan aja sebetulnya. Gitu sih. Kemudian yang terakhir terkait dengan K3, ya, simulasi kebakaran. Di kita simulasi kebakaran dilakukan secara reguler. Itu pun dari hasil risk assessment. Risk assessment kita punya HIRAK, ya. HIRAK itu Hazard Identification and Risk Assessment, di mana dari aktivitas bisnis kita ketahuan kira-kira aktivitas mana yang bisa menimbulkan kebakaran, ya. Misalkan aktivitas di painting, misalkan, ya, di pengecatan, atau aktivitas di penggunaan bahan kimia atau penyimpanan fuel dan sebagainya, ya. Itu adalah aktivitas yang berisiko tinggi terjadi kebakaran. Makanya kita harus ada programnya. Bagaimana supaya kebakaran itu terjadi, bagaimana ketika kebakaran itu terjadi, ya, supaya tidak makin membesar, itu harus ada prosedur standarnya. Dan yang kedua adalah harus disiapkan timnya, tim tanggap daruratnya. Harus terlatih, harus kompeten. Dan yang terakhir, simulasinya harus dilakukan secara reguler. Reguler ini tergantung nih, masing-masing bisnis unit bisa beda. Ada yang mendefinisikan setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, dan sebagainya. Itu tergantung dari risiko dari masing-masing industrinya, gitu loh. Itu rasanya jawaban untuk Dela, ya. Silakan, Bu Rosi. Ada yang ini lagi atau ya. Cukup? Terima kasih Pak Beni jawabannya. Tadi yang terkait yang pelatihan untuk yang simulasi kebakaran itu memang tergantung kepada unit bisnisnya, ya, ternyata, ya. Dan untuk yang mobil listrik menarik juga, ternyata sudah disiapkan, ya. Tinggal di sini masalah kebijakan dari pemerintah justru, ya. Jadi artinya tidak ada kendala dalam hal secara fasilitas, secara sarana sudah disiapkan, tapi prasarananya malah yang belum ada, ya. Kemudian yang tadi tidak kontradiksi sebenarnya antara ekonomi dengan lingkungan, tadi ternyata malah justru saling mendukung.
Ini ada pertanyaan satu lagi di chat, yaitu dari Alfa 2018. Apakah ada kesempatan magang bagi mahasiswa yang khusus dari teknik lingkungan, terutama untuk K3 dan mengenai pengelolaan limbahnya, baik B3 maupun limbah yang lain? Itu Pak pertanyaannya. Mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke. Ya, silakan Pak. Kalau magang selalu ada ya, jadi teman-teman silakan aja pilih mau magang di industri apa. Di industri kelapa sawit, atau di manufaktur otomotif, atau mau di jalan tol dengan saya juga bisa. Tinggal nanti saya hubungkan dengan manajemen terkait gitu loh. Tinggal nanti mau belajar apa dulu, K3-nya K3 di tambang kah? Kalau di tambang nanti teman-teman harus masuk ke grup UT, ke grup PAMA seperti itu ya, tambang batu bara. Kalau mau belajar di tambang emas juga bisa. Ada kita punya Martabe, Aginkot di Sumatera Utara sana gitu loh. Jadi tergantung tujuan kita dulu, kita pengen belajar dan magang di mana dulu, baru kemudian saya bisa tunjukin, oh silakan nanti hubungi siapa gitu loh. Oh iya Pak. Itu apakah ada informasinya di web Pak seperti itu atau gimana? Dan biasanya di bulan apa? Informasi secara formal, tidak setiap bisnis unit kita publish gitu loh. Tidak setiap regular tergantung kebutuhan. Ada yang memang betul-betul butuh sehingga dia harus publish di sosial media dan sebagainya. Ada yang memang ya itu kan program yang rutin, bisa kapan aja sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya gitu. Oke. Terima kasih, mungkin cukup jelas ya Alfa ya. Ini terakhir dari Syairin angkatan 2018, silahkan sudah resen. Silahkan. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu Oci. Selamat siang Bu Oci sama Pak Beni. Perkenalkan, nama saya Syairin dari angkatan 2018. Yang saya ingin tanyakan sendiri ini kan dari Astra sendiri mempunyai 7 lini bisnis. Dan saya ingin bertanya apakah semua ini masih menggunakan sistem paper base atau kayak gimana ya Pak? Maksudnya kan sekarang juga di salah satu tujuan SDGs itu ada yang kayak responsible consumption sama production untuk mengacu ke arah zero waste. Nah, apakah dengan 7 lini bisnis ini pasti akan menggunakan banyak kayak paperwork gitu. Nah, untuk menanggulangi banyaknya hasil kertas yang ada sama atau adakah cara tersendiri untuk menanggulangi kayak banyaknya kertas yang dihasilkan oleh 7 lini bisnis dari Astra itu sendiri. Itu sih Pak. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Syairin. Jadi ini tentang pengelolaan papernya yang terkait dengan unit bisnis yang cukup banyak di Astra ya. Kemudian ini ada lagi yang bertanya lewat chat. Renat lagi menanyakan yang terkait dengan listrik, apakah untuk yang tenaga listrik itu sudah dipikirkan dari pemanfaatan sampah, karena sekarang kan sudah berkembang juga tenaga listrik dari sampah. Mungkin itu inti dari pertanyaan Renat. Saya tutup pertanyaan yang terakhir dari Renat ya, nanti kita habis ini berfoto bareng karena sudah hampir jam 1, biasanya mahasiswa itu udah kuliah lagi jam 1, soalnya kasihan kalau mereka tidak kesempatan istirahat. Jadi pertanyaan terakhir ini ada 2 orang, Syairin dengan Renat yang tadi terkait dengan mobil listrik. Silahkan Pak Beni. Oke, saya singkat aja ya untuk Syairin. Di kita memang ada konsep cleaner production. Cleaner production di dalamnya adalah implementasi 6R. Ya, reuse, reduce, recycle, retrieve energy, ya, recovery dan sebagainya. Ya, teman-teman mungkin lebih tahu ya konsep 6R, di mana sebelum terjadinya limbah itu diupayakan di hulunya itu dikurangin gitu ya, bisa dengan daur ulang, penggunaan kembali dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan kertas. Di kita memang didorong untuk teman-teman di bisnis unit untuk menggunakan digitalisasi, sehingga penggunaan kertas itu seminim mungkin. Memang masih ada teman-teman di lapangan menggunakan kertas karena memang butuh tanda tangan basah atau segala macam gitu ya. Tapi sampai saat ini kita terus dorong untuk setiap prosedur yang kita punya ya, atau dokumen yang kita punya itu paperless gitu loh. Jadi memang dari pusat, dari corporate itu sudah menjadi bagian dari
policy untuk bisnis unit untuk menggunakan seminimal mungkin sumber daya alam, ya, energi, termasuk air, ya, listrik, kertas dan sebagainya gitu untuk bisa mengurangi lah sampah yang terbentuk seperti itu. Kemudian dari Renal terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah, ya, sampai sejauh ini kita masih dalam feasibility study lah, di bagian dari green energy juga, ya, untuk penggunaan sampah menjadi listrik dan sebagainya. Karena yang kita baru lakukan, ya, melalui bisnis unit di energi itu adalah mikrohidro. Jadi menggunakan air, ya, untuk menggerakkan sehingga menghasilkan listrik. Jadi ini adalah bagian dari energi baru dan terbarukan program atau program renewable energy. Tapi untuk pembangkit listrik tenaga sampah kita masih feasibility study lah, belum inilah apakah layak digunakan atau enggak. Kalau layak digunakan di masyarakat mana dan sebagainya itu belum sampai final, ya. Mungkin itu ya pertanyaan terakhir. Ini sedikit sebenarnya agak ada pertanyaan sedikit dari saya. Sebenarnya untuk Astra ini apakah perusahaan dari Indonesia atau sebenarnya Jepang atau multinasional atau benar-benar nasional? Itu seperti itu. Astra Internasional itu adalah perusahaan lokal. Dibangun oleh founding father kita William Suryajaya, itu orang Indonesia, ya. Tapi kemudian tahun 91 Astra itu go public. Go public sehingga sahamnya dijual, ya, dijual ke publik, siapapun bisa beli di dalam maupun di luar negeri. Nah, pada saat ada case Bank Suma, ya, kepemilikan Om William ini yang tadinya mayoritas itu dijual, sempat dibeli oleh ada grup di Indonesia, ya, tapi kemudian dijual kembali sahamnya itu ke Jardine Martensen. Jardine Martensen itu kayak perusahaan investasi dari luar negeri, ya, base-nya ada di Prancis dan di Hong Kong gitu. Tapi sebetulnya ini adalah perusahaan nasional, tapi sahamnya sekarang banyak dimiliki oleh luar gitu. Terima kasih. Jadi Kemudian ini bisa memiliki Astra nih, teman-teman Trisakti juga bisa beli saham Astra. Ada yang cuma 1 slot, 2 slot gitu kan. Iya. Memiliki juga gitu lah. Terus satu lagi, ini apakah dengan yang pandemi ini seperti sekarang, apakah ada pengaruh terhadap perusahaan Astra secara keseluruhan atau bagaimana? Ya, kalau dari sisi bisnis model kita tidak ada perubahan, ya. Jadi bisnisnya masih tetap 7 lini bisnis, tetapi penyesuaian dalam cara menjalankan dan mengoperasikannya. Contohnya misalkan, ya, di kita pabrik ya harus tetap jalan, tapi dengan pengurangan jaga jarak dan sebagainya, sehingga yang tadinya masuk tiap hari jadi masuk sebulan itu seminggu gitu loh. Kayak saya misalkan WFH-nya 3 minggu, WFO-nya 1 minggu gitu loh. Jadi memang supaya untuk mengurangi kegiatan di kantor dan sebagainya, tapi tetap kita kerjakan secara online di rumah gitu loh. Jadi memang ada banyak adaptasi kebiasaan baru yang betul-betul baru kali ini kita lakukan gitu. Terima kasih, penjelasannya cukup komprehensif, ya. Jadi hari ini kita mengulik dalam Astra dan mungkin pengalaman bagi kita semua bahwa begitulah yang terjadi dalam suatu perusahaan nasional. Untuk yang terakhir mungkin saya minta sesi foto bersama. Mohon para mahasiswa membuka videonya. Mohon bantuan Mbak Lia untuk memfoto. Mbak Lia, apakah standby? Mbak Lia? Kita baru panggil sepertinya Mbak Lianya. Sherin, mohon lower hand. Di saya juga bisa, Bu. Oh iya, terima kasih Bu Kajur. Aduh, Kajur. Udah nggak usah, nggak pakai gitu aja. Siapa yang bisa aja. Bisa. Masa mau ini Pak Denny lagi?
Oke, kita foto dulu slide, ada 8 slide. Semua dibuka videonya. Oke, 1, 2, 3. Senyum semua. 1. Slide kedua. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Senyum semua. Slide keempat. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Banyak ya. Iya, ada 183. Wah. Oke, dibuka nih yang slide kelimanya, banyak yang belum dibuka. Konita, Dimas, Anggi, Lutfi, Kinan, Dela, Dini, ayo dibuka semuanya. Ayo di absen. Yang masanya tulisan namanya. Oke. 1, 2, 3, senyum. Slide ke-6. Ya dibuka semuanya. Videonya dibuka. Ya dibuka Yorisa, Yudia, Salman, Tasya, Afifah, Dini. Yo, 1, 2, 3. Slide ke-7, ayo dibuka. Jesse, Jihan, Rafis, ayo dibuka semuanya. Nada, Nurul. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Beni dan para mahasiswa sekalian. Ya, kepada Bu Pramiati atas kesempatannya dengan kelas ini. Mungkin saya tutup saja ya, nggak usah kembali lagi kepada Bu Pramiati. Udah nggak? Kirain mau pakai penutupan. Nanti Pak Beni gini, aduh ini lama bener. Makasih sekali lagi loh Pak Beni. Makasih sekali lagi. Jangan bosan-bosan ya Pak. Kasih ilmu ke anak-anak semuanya. Mudah-mudahan semester depan udah bisa masuk di kampus ya Pak ya, bikin kuliah umum, ketemu langsung mahasiswa. Tapi Pak Beni juga sebagai advisory board ini kita kayaknya sudah harus ada perubahan kurikulum sedikit, masukan dari asesor kemarin. Jadi advisory board pasti dilibatkan. Mohon waktunya ya Pak ya, nanti kalau kita sudah mulai. Udah siap-siap dikerjain. Iya. Baik. Tapi semuanya silahkan mahasiswa apabila ingin leave, ada waktu istirahat sebelum masuk lagi kuliah, jadi jangan ada alasan terlambat masuk kuliah yang jam 1 ya. Langsung segera bersiap sholat dan makan. Silahkan, terima kasih sekali lagi semuanya. Salam sehat semuanya. Oke, selamat siang. Terima kasih ya Nana. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Semuanya. Ya. Ya. Ya, makasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Ya, makasih, sukses selalu. Salam sehat semuanya. Sukses buat Pak Beni, sehat selalu Pak. Ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya live ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, berarti kita